Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Helvi sebagai pembimbing mata kuliah Capstone Project dan juga rekan-rekan semua universitas terbuka dimanapun berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan Capstone Project kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Request Deployment dan Operasional Server berbasis web. Berikut adalah agenda yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Jadi, latar belakang masalah kenapa kami mengambil judul ini adalah karena pada praktik IT di lingkungan kerja kami, seringkali request untuk operasional IT seperti restart server, lalu deployment aplikasi, open port pada sebuah server itu masih dilakukan secara manual menggunakan WhatsApp, Telegram, dan email. Metode ini kami anggap kurang tepat karena permintaan atau request mudah tercecer dan hilang, tidak adanya histori, lalu tidak diketahui siapa yang approve, sulit untuk dilakukan audit, dan juga rawan terjadi miskomunikasi antar tim. Berangkat dari permasalahan ini, kelompok kami membuat sebuah solusi berupa platform web internal terpusat, di mana semua request terdokumentasi, histori lengkap tersimpan di database, approval workflow yang jelas, aktivitas log otomatis untuk audit, status dapat dipantau secara real time. Untuk spesifikasi sistem yang kami buat, yang pertama, kami memiliki 3 role, yaitu requester, yang memiliki otorisasi untuk membuat request baru, melihat status request, dan juga melihat history request. Selanjutnya ada approver, yang memiliki otorisasi melihat semua request, melakukan approve dan reject kepada request. Selanjutnya ada admin, yang memiliki otorisasi melihat semua request, update status pengerjaan, dan juga menambahkan catatan teknis. Ada pula kategori request yang kami buat, yaitu adalah deployment aplikasi, akses server, restart service, backup database, open port, dan lain-lain. Berikut adalah desain arsitektur yang kami buat untuk alur approval workflow. Requester melakukan submit, lalu status request menjadi pending, selanjutnya approver melakukan approve, setelah di-approve, status request akan menjadi approved, lalu tim DevOps akan mengerjakan request, dan status request menjadi in progress, dan setelah selesai, statusnya akan menjadi complete. Lalu selanjutnya, perancangan database yang kami buat, kami memiliki 4 table, yaitu table user, deployment request, approval, dan juga activity log. Untuk arsitektur coding yang kami gunakan adalah MVC, yaitu model, view, dan controller. Selanjutnya, untuk tahap implementasi, kami menggunakan teknologi berupa Laravel sebagai backend framework, lalu MySQL untuk database, admin LTE 3 untuk UI template, Bootstrap 4 untuk CSS framework, dan juga Breeze untuk autentikasi. Untuk fitur yang kami implementasikan pada aplikasi ini, yang pertama ada login multi-role, form submit request, approval workflow, update status, dashboard statistik, dan juga activity log. Selanjutnya kami juga melakukan pengujian dan juga evaluasi menggunakan metode black box testing. Kami memiliki 10 skenario uji, di mana kami memiliki tingkat keberhasilan sebesar 100%. Berikut adalah trade-off dan kendala yang kami hadapi. Yang pertama, admin LTE tidak dapat diakses melalai folder node modules. Solusinya kami beralih menggunakan CDN untuk membuat admin LTE, Bootstrap, jQuery, dan juga PhoneAuthn secara langsung.
Kendala yang kedua, Gitbase di Windows tidak support interaktif terminal sehingga PHP Artisansoft tidak berjalan. Solusi yang kami gunakan adalah kami beralih menggunakan command prompt. Selanjutnya, build VT gagal karena modul Axios tidak dapat di-resolve. Solusinya, kami menjalankan instalasi Axios secara terpisah sebelum menjalankan npm run build. Berikut adalah kontribusi dari anggota kelompok 3. Saya, Rizky Yuda Pratama sebagai full stack developer. Lalu ada Jadi Parora sebagai dokumentasi teknis dan testing. Selanjutnya ada Ivan Devalan sebagai UI UX designer. Baik, sebagai kesimpulan, kami berkesimpulan bahwa sistem yang kami rancang dan kami bangun berhasil menjawab permasalahan yang nyata. Seluruh permintaan operasional IT kini sudah terpusat, terdokumentasi, dan juga dapat diaudit. Lalu approval workflow juga berjalan dengan jelas antara requester, approver, dan admin DevOps. Black box testing menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100% pada skenario uji. Sistem siap dikembangkan lebih lanjut dengan fitur notifikasi, ekspor data, dan juga integrasi CI/CD. Baik, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan demo dari presentasi kelompok kami. Saya akan lanjutkan dengan demo aplikasi sesuai yang dijelaskan tadi, bahwa ada 3 role, yaitu ada developer, lalu ada approver, selanjutnya ada admin atau DevOps yang melakukan production, post production. Baik, saya langsung, yaitu adalah kita masukkan passwordnya. Saya masuk sebagai developer, jadi ada developer yang akan jika passwordnya salah akan ada validasi. Kita masukkan passwordnya. Baik, developer adalah ketika developer membuat aplikasi lalu akan dideploy ke production, dia perlu persetujuan dari approver, yaitu manager atau supervisor, lalu akan di-forward ke DevOps untuk deploy ke production. Nah, baik, kita coba untuk request. Request misalnya adalah deploy front end CRM V 6.1, misalnya seperti ini. Kita pilih jenis requestnya adalah deployment, server tujuannya adalah di production, tanggal requestnya misalnya adalah tanggal 6 hari ini, dini hari. Lalu catatan dan deskripsi. Ini bisa kita isi apapun yang berkaitan dengan deployment. Jadi bisa kita misalnya branch-nya adalah main, lalu misalnya project-nya apa, CRM V 61, lalu execution time, baik, seperti ini. Apapun informasi yang diperlukan untuk deploy nantinya di sisi DevOps. Baik, kita coba submit requestnya. Request berhasil dibuat dengan status pending. Jadi pengajuan yang dilakukan oleh developer ini belum disetujui oleh approver, baik manager maupun supervisor. Jadi kita coba masuk ke akun approvernya, kita masukkan password dan login. Nah, di sisi approver ada satu permintaan pending muncul. Nah, kita bisa melihat detail, kita bisa melakukan sebagai approver, kita bisa approve dengan catatan atau reject dengan catatan.
Jika kita merasa ada yang kurang atau ada yang salah atau ini belum bisa dilakukan, sebagai approver kita bisa memberikan alasan reject dan merejectnya. Jika kita merasa sudah baik dan kita bisa approve untuk dilanjutkan untuk production, untuk di deploy, kita bisa berikan keterangan sesuai yang kita preferensinya seperti apa. Misalnya oke, lanjutkan ke production. Kita approve sebagai manager. Nah, baik di sisi akun manager kita ataupun ada di sisi developer tadi yang request, ketika kita refresh dia akan statusnya berganti menjadi approve. Tapi belum menjadi komplit seperti ini. Dia baru di approve saja oleh atasan kita, oleh supervisor ataupun manager. Seperti contoh ada riwayat aktivitas, yaitu ada request yang kita buat tadi, lalu requestnya di approve oleh manager IT. Baik, selanjutnya adalah kita lihat di sisi DevOps yang melaksanakan deploy-nya. Nah, di sini kita sudah ada menu di akun admin atau DevOps. Nah, ini kita lihat detailnya. Oh, kita ternyata punya ada request deployment dari mana? Coba kita lihat detailnya. Oh, kita ada request deployment dari developer 1. Lalu requestnya ternyata sudah di-approve oleh manager. Waktunya kita untuk melaksanakan. Nah, ketika kita mulai melaksanakan, kita bisa update status dengan pilihan in progress. Jadi kita sudah memberikan konfirmasi atau log juga bahwa kita sedang mengerjakan. Jika progresnya sudah selesai, kita bisa send status complete di update. Nah, statusnya menjadi completed oleh admin DevOps. Jadi, tujuannya dari deployment request system yang kami buat adalah ketika ada alur komunikasi, alur kerjasama, alur birokrasi tentang ekosistem developing software, website, atau banyak hal di dunia teknologi yang tidak rapi, tidak tertata, kami buat software ini berbasis web ini supaya semuanya bisa teraudit, semuanya ada log aktivitas yang terlihat. Begitu Bapak Ibu untuk prakteknya. Jadi di semuanya, di semua akun ketika kita refresh adalah ada semua riwayat aktivitas log terkait dengan pekerjaannya ini di request oleh siapa, di approve oleh siapa, dikerjakan oleh siapa, dan kapan selesainya. Baik, begitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk kelompok kami, mohon feedback dan penilaiannya untuk tugas kami ini. Terima kasih.